Hola Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Hari ini saya akan membahas mengenai menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai etika dan hukum ketenaga kerjaan. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Menerapkan prinsip-prinsip etika dan hukum ketenaga kerjaan, unit ini sangat penting karena menyangkut bagaimana HR menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak-hak karyawan, sekaligus memastikan seluruh aktivitas HRD sesuai dengan nilai etika dan aturan hukum yang berlaku. Menerapkan prinsip etika dan hukum ketenaga kerjaan berarti HRD harus mampu mengintegrasikan aspek moral, nilai-nilai organisasi, dan hukum positif dalam seluruh proses manajemen SDM. Pertama, mari kita bahas ruang lingkup kerjanya. Yang pertama, pemahaman terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Mengacu pada 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 2. Undang-Undang Cipta Kerja atau Nomor 11 Tahun 2020, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alidaya, PHK, dan kompensasi. 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker. 5. Peraturan lain seperti BPJS, PPh 21, jam kerja, dan keselamatan kerja. Yang kedua, penerapan prinsip etika SDM dalam praktik kerja. Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, non-diskriminasi, dan keadilan dalam 1. Rekrutmen, 2. Penilaian kinerja, 3. Pemberian kompensasi, 4. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga, penerapan prinsip hukum dalam keputusan SDM. Setiap kebijakan dan tindakan HR harus berlandaskan hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak karyawan atau menimbulkan sengketa hukum. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi etika ketenaga kerjaan ke seluruh karyawan, termasuk kode etik, pedoman perilaku, dan standar moral perusahaan. Yang kelima, penyelesaian masalah etika dan hukum secara adil dan profesional. HR menjadi fasilitator mediasi dan pelindung integritas organisasi. Lalu kedua, kendala di lapangan. Berikut beberapa tantangan yang sering muncul dalam penerapan prinsip etika dan hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama, kurangnya pemahaman regulasi oleh HR dan manajer. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena ketidaktahuan. Yang kedua, standar etika tidak tertulis atau tidak disosialisasikan. Tidak semua perusahaan memiliki kode etik formal atau pelatihan etika kerja. Yang ketiga, konflik kepentingan antara target bisnis dan hak karyawan. Tekanan bisnis kadang mendorong keputusan yang tidak etis, misalnya PHK sepihak. Yang keempat, perlakuan tidak adil atau diskriminatif. Tanpa sadar, keputusan HR bisa bias terhadap gender, usia, agama, atau latar belakang lainnya. Yang kelima, penyelesaian masalah secara sepihak. Masalah etik atau hukum sering diselesaikan oleh atasan tanpa mekanisme objektif. Selanjutnya ketiga, rekomendasi untuk HRD agar prinsip etika dan hukum ketenaga kerjaan dapat diterapkan secara konsisten. HR dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, update dan pahami seluruh regulasi terkait ketenaga kerjaan.
ikuti pelatihan hukum ketenagakerjaan, atau libatkan legal officer untuk konsultasi kebijakan SDM. Yang kedua, susun dan sosialisasikan kode etik perusahaan, cantumkan nilai inti organisasi, contoh perilaku yang diharapkan, dan sanksi atas pelanggaran. Yang ketiga, bangun budaya perusahaan yang beretika. Pimpinan harus memberi contoh atau role model dalam penerapan nilai etika kerja. Yang keempat, sediakan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Karyawan bisa melaporkan pelanggaran hukum atau etika tanpa takut mendapat balasan atau retaliasi. Yang kelima, lakukan audit etika dan kepatuhan SDM secara berkala. Ini penting untuk menilai sejauh mana nilai dan hukum telah diterapkan dalam kebijakan dan perilaku kerja. Yang keenam, libatkan serikat pekerja dalam isu etika dan kepatuhan agar proses pengawasan berjalan transparan dan partisipatif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan prinsip-prinsip etika dan hukum ketenagakerjaan bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga soal membangun organisasi yang berintegritas, manusiawi, dan berkelanjutan. Manfaat yang didapatkan antara lain: 1. Terhindar dari konflik hukum dan reputasi buruk. 2. Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. 3. Menumbuhkan budaya kerja yang sehat dan harmonis. 4. Menjadikan perusahaan sebagai tempat kerja yang aman dan bermartabat. Namun, semua itu bisa dicapai jika nilai etika dan kesadaran hukum benar-benar tertanam di seluruh level organisasi dan bukan hanya di atas kertas. Jadi total recap 1, klaster perencanaan dan pengadaan SDM dengan jumlah 3 unit. 2, klaster pengembangan SDM dengan jumlah 3 unit. 3, klaster manajemen kinerja dengan jumlah 2 unit. 4, klaster kompensasi dan kesejahteraan dengan jumlah 2 unit. 5, klaster hubungan industrial dengan jumlah 2 unit. 6, klaster administrasi SDM dengan jumlah 2 unit. 7. Klaster etika dan hukum dengan jumlah 1 unit. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai etika dan hukum ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye.